Kami berdua di sini akan mengulas film Hereditary. Film Hereditary adalah film horor Amerika yang dirilis pada tanggal 8 Juni 2018. Film ini disutradarai dan juga ditulis oleh Ari Aster. Film ini diproduksi oleh Kevin Frakes, Lars Knudsen, dan Buddy Patrick. Beberapa pemain utamanya yaitu Louis Saville sebagai Charlie Graham, Alex Wolff sebagai Peter Graham, Toni Collette sebagai Annie Graham, Gabriel Byrne sebagai Steve Graham. Film ini berdurasi 127 menit. Sinematografer film ini yaitu Paweł Pogorzelski. Film ini diedit oleh Jennifer Lame dan Lucien Johnston. Perusahaan produksinya yaitu A24 Palmstar Media. dengan saya Devianti. Dan saya Hanifa. Selamat menyaksikan. Film ini menceritakan tentang Annie Graham, seorang seniman miniatur mengalami teror demi teror bersama suaminya Steve dan kedua anaknya Peter dan Charlie. Anehnya, teror mencekam yang keluarga Annie dapatkan baru terjadi setelah kematian ibunda Annie yang bernama Ellen. Mereka mendapat warisan kutukan dari sang nenek. She was a very difficult woman, which maybe explains me. I recognize you from your mother. What? Sometimes. Soal visual, film Hereditary membangun suasana ngeri penuh teka-teki sejak awal filmnya. Nuansa dan tone yang gelap sepanjang film menandakan bahwa Hereditary bukan horor yang setengah-setengah. Bahkan adegan di siang hari pun bukan jadi napas lega buat kamu. Gerakan kamera yang bagus bikin kalian benar-benar merasa menjadi bagian dari keluarga Graham. Meskipun ini film horor, tenang saja, nggak ada sosok hantu yang menakutkan dalam film ini. Sebagai gantinya, pergerakan kamera yang seirama dengan suara-suara bikin nebak-nebak pada adegan berikutnya. Ditambah lagi penata rias di film ini juga bisa menyulap wajah-wajah pucat dan kutukan. Sutradara Ari Aster berhasil bikin film horor berseni dengan cerita sederhana dan enggak terburu-buru. Karyanya ini enggak menampilkan bahwa dirinya memberi tren baru dalam gaya film horor. Dia berhasil mengarahkan para pemain, bahkan bisa mengantarkan mereka ke panggung Oscar. Kalau kalian sudah menonton film ini, kalian bisa memberi pendapat atau nilai tentang film ini. Sekian dari kami. Baik lagi sama kita, saya Jaya dan saya Brian. Oke, selamat menyaksikan. Kami berdua akan mengulas film Bird Box. Film Bird Box adalah film thriller pasca kiamat. Film Bird Box disutradarai oleh Susan Bayer, diproduksi oleh Dylan Clark, Chris Morgan, dan Clayton Townsend. Film Bird Box dimainkan oleh Sandra Bullock sebagai Mallory, Jervander Rhodes sebagai Tom, John Malkovich sebagai Topless, Mason Goncalves sebagai Felix. Sinematografer film Bird Box yaitu Salvatore Tolentino. Film ini diedit oleh Ben Lester. Perusahaan produksi film ini yaitu Bluegrass Films. Film ini didistribusikan oleh Netflix. Film ini berdurasi 124 menit. Menutup 2018, Netflix merilis film baru, yaitu Bird Box. Film ini disutradarai oleh Susan Bayer. Mengusung genre thriller, film ini disebut-sebut punya ketegangan yang sama dengan A Quiet Place garapan John Krasinski. Bedanya kalau di A Quiet Place, karakternya nggak boleh menimbulkan suara. Di Bird Box, karakternya nggak boleh melihat. Dikisahkan dalam Bird Box, ada sebuah entitas yang bikin orang-orang yang melihatnya langsung pengen bunuh diri. Jadi, kalau kalian pengen selamat, kalian mesti menutup mata kalian. Entitas ini, entah alien atau hantu, bisa memanipulasi suara jadi suara orang yang kalian kenal atau suara apapun. Biar nggak memulai Bird Box dengan aman, demi membangun ketegangan yang dibutuhkan, film ini dibuka dengan adegan Mallory yang diperankan oleh Sandra Bullock menyampaikan kepada anak laki-laki dan perempuannya bahwa mereka akan melalui perjalanan yang berat dan menegangkan. Dimulai dengan suasana mencekam yang menjanjikan, latar pun berganti.
Kita diajak mundur pada masa 5 tahun sebelumnya saat semua peristiwa bermula. Saat itu Mallory masih hamil dan insiden bunuh diri di seluruh dunia baru saja dimulai. Dari sini kalian bakal ngerti pentingnya nutup mata buat mereka. Mundur alurnya, film ini begitu enak diikuti. Namun ada kalanya kalian bakal merasa cerita itu begitu lambat memanas karena konfliknya dihadirkan satu demi satu, enggak sekaligus di satu bagian. Hasilnya, kalian akan bersimpati banget dengan karakter Mallory yang memang berkembang seiring perjalanannya. Buat sebuah film pasca apokalips atau pasca kejadian-kejadian aneh, tentu penjelasan tentang kenapa kiamat itu terjadi, apa penyebabnya, dan bagaimana para karakter dalam film itu bertahan hidup pasti sangat penting. Kalau nggak ada, film ini bisa dibilang hanya drama semata karena terlalu banyak misteri yang nggak terungkap. Nah, Bird Box pun agaknya nggak mau menghabiskan durasi buat penjelasan yang logis dari semua hal-hal itu. Kampret. Meski minim penjelasan, film ini justru cenderung mudah ditebak. Khususnya setelah Mallory bersama dua anak yang dipanggil boy dan girl itu melewati arung jeram. Meski awalnya dibuka dengan ketegangan yang lumayan emosi, perasaan itu nggak bakal bertahan sampai akhir. Sebaliknya, kalian bakal dibawa melankolis dan tetap mengikuti film ini, meski film ini tetap sudah bisa ditebak akhirnya. Meski film ini dibilang drama thriller, sebenarnya unsur thriller dalam film ini barangkali cuma kenyataan bahwa ada fenomena bunuh diri massal di sekitar kamu dan kamu harus menjalani aktivitas di luar rumah tanpa melihat. Sisanya kalian bakal diajak ngikutin perjalanan Mallory saat kiamat terjadi dan setelahnya. Di film ini kalian juga bakal diajak ngikutin perkembangan karakter Mallory. Dari yang awalnya skeptis sampai akhirnya bisa menjalin persahabatan, bahkan mampu mencintai lagi. Dia adalah seniman yang socially awkward dan enggak nyaman berada di antara orang-orang. Namun, akhir dunia mengubah dia. Karakternya pun membuktikan bahwa kemanusiaan masih ada walaupun sudah di akhir masa. Bisa dibilang Bird Box berhasil membawa kalian ke dalam suasana mencekam yang dibangun secara perlahan sekaligus kisah menyentuh lewat perkembangan karakter utama. Jadi kalian tonton aja film ini. Kalau kalian udah nonton, jangan lupa kalian nilai atau kasih pendapat tentang film ini. Sampai jumpa dari kami. Dadah. Dadah Yan. Dadah Yan. Salah ya. Oke, sekian dari kami. Semoga kalian suka ulasan dan video kami. Sampai jumpa. Oke, super. Caya cantik sekali. Gerakan kamera yang bagus. 2018 dan film ini disutradarai oleh Susan Bryan. Salah le, Bayer.